Dan Tuhan, hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus. Engkau mengajar kami dan sampaikan firman-Mu bagi setiap kami. Curahkan roh hikmat dan wahyu di tengah-tengah kami. Dan buat kami mengerti akan jalan dan kehendak-Mu. Hamba berdoa tidak ada satu orang pun yang tinggalkan tempat ini dalam keadaan yang sama. Engkau mengubah kami dalam kasih karunia Tuhan yang besar. Demi nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amen. Mari buka firman Tuhan dalam kitab Ayub pasal yang ke-28. Ayat yang ke-28. Ayub pasal 28 ayat yang ke-28. Ayub 28 ayat 28. Saya akan ajak kita membaca bersama-sama Ayub 28 ayat yang ke-28. Yang sudah ketemu tolong angkat tangannya, saya bisa lihat. Oke, kita baca sama-sama Ayub 28 ayat 28, 2, 3. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah apa? Hikmat. Dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Saya baca ayat ini saudara, Alkitab berkata sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Saya renungkan akan satu ayat ini, tapi kemudian saya melihat terhenti pada kata Tuhan di sini. Karena Alkitab ini menggunakan berbagai bentuk kata yang berbeda, terutama perjanjian lama, ketika menyebut kata Tuhan. Ada waktunya di mana digunakan kata Elohim. Ada waktunya digunakan kata Yehova. Tapi kalau kita perhatikan pada Ayub 28 ayat 28, kata yang dipakai bukan Elohim, bukan Yehova. Tapi kata yang dipakai adalah kata Adonai. Dengan kata lain, Alkitab berkata begini, sesungguhnya takut, kata takut ini bukan orang seperti takut melihat hantu atau takut menghadapi persoalan, tapi lebih kepada satu penghormatan, respek, hormat. Hormat memberikan pengagungan, kemuliaan kepada Adonai. Penghormatan, takut akan Adonai, itulah hikmat. Nah, apa yang dimaksudkan dengan kata Adonai? Di dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan dengan kata master atau tuan. Tapi kata Adonai di dalamnya ada satu pengertian yang sangat mendasar, yaitu bahwa dia adalah seorang owner atau pemilik. Nah, saya mau ulang lagi, Alkitab berkata, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Takut kepada Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang seperti apa? Apakah dia Elohim? Apakah dia Yehova? Ternyata bukan. Alkitab berkata bahwa sesungguhnya takut akan Tuhan, akan Adonai, akan Master, akan Tuan kita, akan pemilik, the owner, pemilik. Itulah hikmat. Ketika saya membacakan ayat ini, saudara, saya berkata dengan jujur kepada Anda, inilah pergumulan yang paling besar yang ada pada hidup orang Kristen, yaitu menentukan sebetulnya siapa pemilik hidup kita yang sebenarnya. Secara teori orang sudah berkata, oh Tuhan memiliki segala-galanya. Iya betul, memang demikian kenyataannya. Bukankah kita ini orang tebusannya? Pada hari kita berkata, aku mau terima Tuhan Yesus, kita jadi orang tebusannya. Waktu kita ditebus, kita tidak berhak atas diri kita sendiri. Tuhanlah yang berhak atas hidup kita. Dialah the owner itu, dialah pemilik atas kehidupan kita. Tapi kenyataannya, supaya teori ini menjadi realita, itu merupakan pergumulan yang tidak mudah bagi banyak atau semua orang Kristen di seluruh dunia. Karena hakikatnya orang masih ingin memiliki dirinya sendiri sekalipun dia menganggap dirinya orang Kristen yang sudah ditebus oleh Yesus. Tapi Ayub dalam kitab ini berkata
bahwa takut akan Tuhan itulah hikmat. Kalau kita hormat kepada Allah sebagai the owner, pemilik kita, dia berkata, itu adalah hikmat dalam kehidupan kita. Nah, saya mau beritahu begini. Dengan kata lain, saya hanya mau mengembalikan apa yang sudah selama ini kita pelajari. Bahwa hidup kita ini sebetulnya, dan dengan segala yang ada pada kita cuma seorang pengelola, kita cuma seorang steward, dan kita bukan owner sama sekali. Dan kalau pengertian ini bisa tertanam kuat dalam kehidupan kita, cara hidupmu akan berbeda, cara bicaramu berbeda, cara berpikirmu berbeda, cara bertindakmu berbeda. Sebab engkau dan saya sadar, kita cuman steward, kita cuman pengelola. Tuhanlah Adonai itu, the owner itu, the master itu, yang memiliki kita. Dan Alkitab berkata, kalau kita hormati dia sebagai owner, sebagai pemilik, Anda jadi orang yang berhikmat. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya kacau dan tidak tahu apa yang harus dikerjakan? Sebab dia tidak berhikmat. Kenapa tidak berhikmat? Sebab dia memiliki hidupnya sendiri. Kita belum sampai pada pengertian mendasar yang kuat dalam diri kita bahwa aku hanya owner, aku hanya steward, dan dialah the owner yang sebenarnya. Saudara sekalian, kalau Anda bisa belajar ini, hidup kita akan berbeda. Saudara, dalam keadaan apapun Anda berkata, enggak ada bedanya. Sebab aku sebetulnya tidak pernah memiliki apa-apa. Aku hanya mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam hidupku. Nah, saya ingin beri dua contoh pada pagi hari ini. Yang satu dari perjanjian lama, yang kedua dari perjanjian baru. Contoh perjanjian lama, saya mau tunjukkan ada satu orang yang luar biasa, namanya adalah Simson. Nah, saya harap Anda semua sudah pernah baca akan ayat ini atau cerita ini karena cerita Simson ini menarik sekali. Dia seorang hakim dari suku Dan. Nah, keberadaan Simson itu bukan karena kebetulan, sudah sejak zaman Yakub dia dinubuatkan akan datang. Dari mana kita tahu? Coba buka Kejadian pasal 49. Kejadian pasal 49. Ayat yang ke-16, ini merupakan nubuat yang disampaikan oleh Yakub berkaitan dengan suku Dan. Kejadian pasal 49, ayat yang ke-16. Alkitab berkata begini, adapun Dan, ia akan, apa saudara? Mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Nah, dengarkan baik-baik. Dari semua hakim yang pernah hidup di Israel, tidak ada satupun dari suku Dan kecuali Simson. Dengan kata lain, Simson adalah satu-satunya hakim Israel yang berasal dari suku Dan. Waktu Yakub bernubuat bahwa Dan akan mengadili bangsanya, dia berkata, dari suku Dan akan lahir seorang hakim bagi Israel. Nah, ternyata sepanjang sejarah suku Dan, dia hanya punya satu hakim, dan hakim itu namanya adalah Simson. Dengan kata lain, apa yang Yakub katakan itu sebetulnya menunjuk secara khusus kepada pribadi Simson dan tidak mungkin kepada orang lain. Ketika Simson lahir, kita tahu bahwa Roh Allah berkuasa atas dirinya. Orang ini diurapi Tuhan begitu luar biasa, dia punya kekuatan yang sangat hebat. Nah, Anda harus mengerti bahwa Simson tidak perlu doa puasa untuk kuat. Dia tidak perlu untuk doa semalam suntuk untuk kuat. Itu merupakan kasih karunia Allah. Boom, dia dapat pengurapannya. Begitu kuatnya dia, tidak ada orang lain yang sehebat dia. Dia tundukkan orang Filistin, dia buat mereka porak-poranda hanya dengan kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Ini Simson, saudara. Tapi orang dengan karunia, dengan pengurapan seperti ini, parah moralnya. Hobinya itu jatuh cinta dengan wanita asing. Sukanya itu perempuan Filistin. Paling tidak kalau Anda baca, 3 kali dia jatuh cinta, dia senang sama orang Filistin.
tidak pernah jatuh cinta dengan bangsanya Israel, dia suka perempuan asing. Moralnya parahnya luar biasa. Kenapa bisa begitu, saudara? Sebab saya yakin dia belum mengerti bahwa pemilik dari semua kekuatannya itu Tuhan, bukan dirinya. Dia pikir dia yang punya, saudara. Kalau dia yang punya, dia bisa berbuat apapun yang dia mau. Tapi dia harus sadar, bukan dia yang punya itu. Nah, singkat cerita, akhirnya jatuh ke pangkuan Delila. Anda tahu kisahnya, dia ditangkap, ketahuan akan sumber kekuatannya, dipotong rambutnya, diikat, dicungkil matanya, dan dia dijadikan cemooh banyak orang. Nah, perhatikan saudara sekalian, pada akhir dari hidupnya kita tahu, Simson mendapatkan kekuatannya kembali untuk kali yang terakhir. Bagaimana caranya? Coba buka Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Lihat pada ayat yang ke-28. Hakim-Hakim pasal 16, mulai ayat yang ke-28. Saya bacakan ayat 27 supaya Anda tahu akan konteksnya. Di rumah Anda baca cerita Simson ini. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan, segala raja kota orang Filistin ada di sana, dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Jadi dari seorang yang begitu kuat jadi pelawak. Saya beritahu Anda, kalau Anda dipakai Tuhan luar biasa, Anda jatuh, Anda jadi pelawak. Ludruk mau ambil saudara. Ketoprak, doyan. Tapi Anda menyakiti hati Tuhan luar biasa. Amen. Orang dipakai Tuhan, Anda mau jadi berkat bagi bangsa-bangsa, Anda jatuh. Diinjek-injek, lu dihabisin setan, saudara. Percaya? Jadi pelawak. Gak dibayar lagi. 28. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya, dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama dengan orang Filistin ini. Lalu membungkullah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati terbunuh pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Sora dan Eshitaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Nah, Anda bertanya, Pak, dari mana kekuatan doa itu bisa melahirkan hal yang dahsyat? Nah, itu bukan soal rambutnya tambah panjang, saudara. Bukan. Tapi kalau Anda perhatikan doanya, perhatikan pada ayat yang ke-28. Dia berkata, ya Tuhan Allah. Kata Tuhan dia gunakan kata Adonai. Kata Allah dia pakai kata Jehovah. Kemudian dia berkata, ingatlah kiranya kepadaku, buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah. Kata Allah terakhir dari kata Elohim. Dia gunakan 3 nama Allah sekaligus, tapi pertama-tama, untuk pertama kali dalam hidupnya dia berkata, ya Adonai, the owner of my strength, pemilik kekuatanku, dia berkata. Dia tidak pernah panggil Tuhan Adonai sebelumnya. Tapi kali itu ketika dia minta dipulihkan, dia berkata, Adonai, engkau pemilik. Dia aku. Kata engkau pemilik semuanya. Bukan aku Tuhan, tapi engkau, the owner of my strength. Engkau pemilik kekuatan ini. Dan dia berkata, ya Tuhan Allah, Adonai, Jehovah. Ketika dia berkata Jehovah, dia bicara tentang the revealing one, pribadi yang menyatakan dirinya. Dan baru terakhir,
dia berkata, ya Allah, dia panggil Elohim, the mighty one. Dan itulah yang membuat kekuatannya, boom, kembali ke dia. Selama Simpson tidak mengakui bahwa Tuhan adalah owner dari kekuatannya, tidak akan pernah dapat dipulihkan. Rambutnya boleh panjang sampai ke lantai, saudara. Tidak ada gunanya. Tapi hari itu, dia sadari sesuatu. Dia adalah pemilik. Nah, Alkitab berkata, yang dia bunuh pada waktu itu lebih banyak dengan yang dia bunuh ketika dia masih kuat dan melek matanya. Kenapa? Tadinya dia pakai apa yang Tuhan berikan semaunya sendiri. Tapi hari itu dia mengakui, dia berkata, kamu pemiliknya Tuhan. Waktu kita bisa mengakui bahwa Tuhan pemilik semua yang ada pada kita, Anda akan dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan akan percayakan banyak hal yang besar dalam hidupmu, saudara. Oleh karena itu, mari kita balik dan kita berkata, sesungguhnya Engkau pemilik semuanya. Kita cuma steward, pengelola. Dia the owner, pemilik semuanya. Amen, saudara. Dan jangan dikira itu mudah, saudara. Itu gampang dicerna di otak kita. Tapi jadi realita buat kita. Konsekuensinya begitu banyak. Nanti saya tunjukkan sebuah ilustrasi buat saudara. Saya berikan contoh yang berikutnya pada Perjanjian Baru. Nah, sekarang buka dulu Markus pasal yang ke-10. Saudara mau jadi steward aja? Amen. Markus pasal yang ke-10. Lihat ayat yang ke-28. Nah, Anda mestinya baca mulai ayat 17 supaya Anda tahu konteksnya tentang cerita orang muda yang kaya. Yang Tuhan katakan sukar, orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Tapi lihat pada ayat 28, setelah pembicaraan itu dalam konteks pembicaraan tentang kekayaan dan kerajaan surga, ayat 28 berkata begini, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Apa itu? Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan apa? Ladang, sekalipun disertai berbagai apa? Penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang apa? Terdahulu. Nah, kenapa Petrus yang paling ribut, saudara? Waktu dengar bahwa orang kaya susah masuk kerajaan surga, Petrusnya itu gelisah. Sebab Anda harus tahu ini ya, Petrus itu bukan nelayan miskin, saudara. Kalau Anda ke Israel, dia punya rumah yang cukup besar. Di Kapernaum dia punya rumah, dan itu rumah yang dipakai Yesus ngajar orang banyak sampai dibongkar atapnya. Di Israel rata-rata rumah itu kecil. Rumah Petrus ditemukan, itu diperkirakan itu rumah Petrus dalam arkeologi yang ada, dan itu merupakan rumah yang besar. Dan Anda harus mengerti bahwa Petrus meninggalkan semuanya, dia concern sebetulnya. Kenapa? Sebab Anda harus tahu, dia punya istri. Loh, Pak, hubungannya apa? Saya sudah beritahu minggu lalu. Orang yang beristri mesti menyenangkan hati istrinya sehingga memikirkan hal-hal yang duniawi. Jadi Anda perlu modal. Kalau wattmu kecil, susah punya istri. Ngerti watt kecil? Pura-pura. Hasto itu apa? Terang terus katanya. Keluarnya ayam sorry katanya Hasto. Nah, dengerin baik-baik saudara. Dia punya istri. Dia berkata, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan ikut engkau. Lalu kau bilang, susah masuk kerajaan surga. Udah ditinggal semua. Nah, dia bukan hanya punya istri loh saudara. Dia yang lebih hebat. Dia punya apa? Mertua.
Dan mertuanya tinggal serumah dengan dia. Itu perlu kasih karunia. Amen. Tapi yang saya mau beritahu begini, saudara. Rupanya ketika Yesus itu memilih murid-muridnya, pelajaran yang dia berikan kepada para muridnya adalah pelajaran tentang stewardship. Tinggalin semua, ikut aku. Dan itu hal yang orang tidak bisa mengerti. Ketika Petrus mulai ragu dan dia bertanya, kami telah tinggalkan semua, kami dapat apa? Dan Tuhan berkata, sekarang pada masa ini juga, kamu dapat berapa? 100 kali lipat. Saya mau tanya pada saudara, kenyataannya mereka nerima enggak? Kenyataannya mereka terima rumah ladang 100 kali lipat enggak? Saya mau tanya. Ayo. Sejauh yang Alkitab tulis, siapa yang bilang terima? Coba angkat tangan. Siapa yang bilang tidak terima? Coba angkat tangan. Jadi Tuhan Yesus bohong. Ayo. Kenapa lu nyembah Yesus yang bohong? Oh, ini tafsirannya, Pak. Omong kosong. Dia berkata sekarang pada masa ini juga. Oh ya Pak, sehari 1000 tahun. Nah, selak mati orangnya, saudara. Kalau dia sudah mati, gak perlu tanah 100 kali lipat dong. Kuburan kan cuma kecil. Oh nanti tulangnya akan nyebar kemana-mana. Gombal, saya berkata. Kenapa Anda masih tetap yakin Tuhanmu bohong? Heran ya. Saya beritahu saudara, masalahnya di mana? Dalam hatimu dan pikiranmu. Engkau tidak pernah kuat berkata, kita cuma steward. Tak buktiin pakai ayat saudara. Mereka terima. Tapi cara nerima mereka bukan seperti yang Anda dan saya pikir. Nah, kita ini orang Kristen gini sih. Kalau kami terima, berarti milikku, mine. Salah. Kita nggak punya apa-apa. Kita cuman steward pengelola. Dia pemiliknya. Nangkep saudara. Ketika mereka mulai ikut Tuhan, dia berkata begini. Oke, tinggalkan semua. Dengan kata lain dia mau berkata apa? Kamu jadi pengelola aja. Aku suruh apapun, kerjakan. Orang muda kaya, dia berkata, jual semua, berikan ke orang miskin. Nggak bisa. Sebab ini milikku. Pelajaran yang gagal diterima orang muda ini adalah bahwa dia cuma pengelola. Kita ini karena kerja keras, saudara. Ya, nabung sedikit-sedikit dari watt kecil dan sebagainya itu sehingga kita merasa ini milik saya. Ini milik saya. Dan itu yang membuat kita jadi tidak berhikmat. Itu tidak ada breakthrough dalam kehidupan kita. Sebab kita ini mindsetnya, kita ini pemiliknya. Biarpun watt kecil, tetap ini milik saya. Dan Tuhan mau berkata, kamu cuman pengelola. Saya mau tunjukkan kepada Anda, mereka terima enggak? Oh terima. Menurut saya bahkan lebih dari 100 kali lipat. Sebab perkataan 100 kali ganda itu sebetulnya satu jumlah yang begitu maksimal, yang begitu besar. Anda berkata dari mana Pak? Lihat, kalau terima enggak saudara laki-laki? Terima. Saudara laki-laki terima tuh? Kan mereka punya banyak brothers and sisters in Christ. Saudara perempuan terima ayah rohani banyak, ibu rohani banyak. Rumah dan ladang tidak terima. Ya apa Yesus kok kayak begitu saudara? Apa ini main ketoprak humor atau gimana? Dia tidak pernah ngomong separuh-separuh. Tapi yang di mindset kita ini keliru. Coba saya mau tanya pada saudara. Kalau Hasto ini punya 10 saudara laki-laki. Apakah itu miliknya dia? Itu saudara atau pembantumu? Saudara kan? Kan gak bisa, silati sepatuku. Gak bisa kan? Anda kan punya relationship yang tertentu, tetap saudaramu. Tapi engkau mesti layani dia. Engkau kelola mereka dengan baik, tanda petik.
Kalau Anda dan saya seorang pengelola, bukan pemilik, cara mikirmu begitu, Anda akan ngerti firman. Nangkep saudara. Nah ini loh yang susah. Nah saya buktikan. Kisah Rasul pasal 4. Alkitab itu komplit loh saudara. Kisah Rasul pasal 4. Ayat 32. Mulai. Tunjukin pada saudara. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka apa? Bersama. Nah ini bukan komunis saudara. Ini stewardship. Kelola mereka, ini milik bersama betul. Jadi suruh ngasihkan ini ke siapa, enteng buat mereka. Kenapa? Cuman pengelola. Orang komunis pikir ini komunisme, ngawur. Mereka masih bisa menikmati diri mereka sendiri, tapi itu mereka cuma pengelola. Jadi sewaktu-waktu, taburkan ke sana, tabur, berikan ke sana, beri. Enteng aja. Karena mereka ngerti, mindset mereka sadar, roh Allah kerja. Nah dengar baik-baik, orang makin kuat roh Allah kerja, selfishnya makin hilang. Saudara. Ego kita tidak tahan dengan hadirat Tuhan. Kalau hadirat Allah mulai hilang, ego kita akan muncul. Uang 500 berantem saudara. Nangkep. Karena kita nggak ngerti sebagai pengelola. Terus apa yang terjadi? Ayat berikutnya. Ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab, dengerin, tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Jadi ada orang miskin nggak? Nggak ada. Kalau Alkitab ini keliru, potongin Alkitabnya, saudara. Ya, Alkitab berkata nggak ada. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, jelas itu, garis bawah yang tebal, sampai robek sedikit nggak apa-apa. Menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki siapa? Termasuk Petrus nggak? Termasuk. Termasuk Ananias Safira nggak? Iya. Ditaruh di depan kaki rasul-rasul, lalu apa? Dibagi-bagikan. Loh kok dibagi-bagi? Karena cuma pengelola. Nah kalau mereka pemilik ya dimakan sendiri, saudara. Mereka cuma apa? Pengelola. Ngerti nggak pengelola ini? Ini loh yang susah. Makanya tanpa sadar Anda berkata Yesus pembohong. Nggak terima kok mereka. Saya bilang bohong. Mereka terima lebih dari apa yang mereka beri. Terusin, saudara, terusin. Dan dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletaknya di depan, siapa? Kaki. Ini pelajaran stewardship sebetulnya. Waktu ikut Yesus pertama, dia berkata, tinggalkan semuanya. Ikut aku. Semua pergi. Yang diambil pertama itu tukang mungut pajak. Tax collector, Matius. Ikut aku. Matius itu tukang meres orang ahlinya, saudara. Karena tukang pajak. Dia bilang, ikut aku. Diambil semua, suruh ninggal semuanya. Ikut aku. Begitu mereka ikut, mereka diajari, kamu cuma pengelola. Ini cuma stewardship. Kamu kelola. Begitu mereka selesai dalam pelajaran, Tuhan berkata, oke, aku beri kepercayaan lebih besar. Itu orang jual tanah, jual rumah, jual ladang. Barnabas ini orang kaya di Siprus, saudara. Diperkirakan itu ladang anggur, hebat, mahal di Siprus. Dijual semua, ditaruh di depan kaki rasul. Yang ngurus siapa? Rasulnya, dibagi oleh rasulnya. Kok dibagi, Pak? Ya karena steward, bukan owner. Nangkep saudara. Dan di sini orang Kristen lemah sekali. Kalau Anda dan saya tidak sadar bahwa Anda ini seorang steward saja, repot. Anda diberi kepercayaan sedikit, Anda marah.
Anda diberi kepercayaan banyak, Anda tersipu-sipu malu. Ya. Ada cerita di Alkitab perumpamaan. Orang diberi 5 talenta, 2 dan berapa? 1. Yang 1 ngamuk. Yang banyak ngomong itu 1 biasanya. 1 biasanya. Yang diam kerja 5 atau 2.